Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa sara ala nahjihi wattaba'a dahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para orang tua kami, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Rasa puji syukur kita senantiasa kepada Allah, yang mana Allah senantiasa memberikan rahmat karunia beserta nikmatnya. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada subuh yang berbahagia ini dalam rangka pengajian rutin. Mudah-mudahan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat menambah rasa kesyukuran dan ketaatan kita. Salawat bering salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam ini sampai kepada kita. Kita hanya bisa berharap dan berdoa mudah-mudahan kita tergolong daripada umat-umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, bahwa kajian kita ini adalah kajian hadis. InsyaAllah kita akan mengkaji satu hadis dan kita arahkan hadisnya dari segi fikihnya, dari segi fikih. Nah, mudah-mudahan satu hadis yang kita pelajari bisa memberikan satu pembekalan dalam amal ibadah kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena papan tulis pun ada, jadi kita berinteraksi dengan papan tulis. Nah, insyaallah nih salah satu di antara pondasi Islam itu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Hadis ini memberikan kejelasan secara perinci dengan isi Al-Quran. Hadis dan Al-Quran diperincikan oleh para ulama. Maka hal yang aneh kalau ada orang menyatakan tidak perlu kita bermazhab. Mazhab Syafi'i kah dia, mazhab Maliki kah dia. Kalau seandainya kita tidak bermazhab, bagaimana kita memahami Al-Quran dan memahami hadis? Lewat para imam mazhab kita bisa memahami bagaimana gerak-gerik solat kita, angkat takbir kita, karena para alim ulama yang memiliki kedalaman ilmu memahami hadis dan Al-Quran. Nah, yang pertama kita bahas tentang akhbarana. An Sufyan enggak nampak Pak ya? Tak nampak? Enggak juga? Kalau enggak nampak gimana caranya begini? Udahlah, saya ngomong aja kuat nanti. Oke. Jadi akhbarona, kami ceritakan. Nanti ada dalam hadis itu ahdasana, akhbarona. Kalau akhbarona berarti anak muridnya yang ngomong. Kami ceritakan Muhammad bin Mansur dari Sufyan, dari Zuhri, dari Mahmud bin Rabi,
dari Ubadah bin Somit. Kita garis. Ini namanya sanad hadis. Sanad. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang kalau dia tidak membaca suratul Fatihah. Ini disebut dengan matan hadis. Matan hadis. Satu sanad, satu matan. Nah, akhrajahu hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oke. Kembali kita akhrajahu Bukhari Muslim. Di awal ini ada sebenarnya nama Imam Bukhari. Jadi Muhammad bin Idris an baru Muhammad bin Mansur, Muhammad bin Sufyan Zuhri. Itu disebut dengan sanad hadis, sanad hadis. Atau disebut juga dengan rijalul hadis. Orang yang paham dengan hadis harus dia memahami ini. Jadi boleh jadi nanti sanad hadisnya itu dhaif. Kenapa? Boleh jadi terbalik nama orangnya. Anas bin Malik, Malik bin Anas. Anas bin Malik ada orangnya, Malik bin Anas ada juga orangnya. Orangnya berbeda. Berarti apa? Lemah dari sanad. Sanadnya lemah. Oke. Ini sekedar aja, sekedar. Oke. Masuk kepada matan hadisnya. Ini dia. La salata, tidak dihitung dia melaksanakan solat liman lam yaqra, kalau dia tidak membaca bi Fatihatil kitab, surah Fatihah. Surah Fatihah. Oke. Di sini ada kalimat solat. Kalimat solat. Maknanya solat wajib atau solat sunat? Sepakat para ulama fikih yang dimaksud di sini adalah solat sunat dan solat wajib. Nah, tidak semua di dalam hadis kalau ada kalimat solat itu muatannya sunat dan wajib. Tapi dalam hadis ini la solata, tidak dihitung solat, tidak dihitung dia solat sunat, tidak dihitung juga dia solat wajib kalau tidak membaca suratul Fatihah. Oke. Solat sunat dan solat wajib. Oke. Nah, liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Oke. Ada dalam tata bahasa Arab dia dipisahkan dia. Contoh begini. Ada kalimat la, artinya tidak. Ada namanya lan, juga tidak. Ada namanya lam, juga tidak. Tapi beda penggunaannya. Kalau la, tidak dia disebut solat pada saat itu. Besok-besok kalau dia baca Fatihah dihitung solat. Nah, laki-laki itu tidak datang hari ini, besok datang. Tapi kalau kalimat lan, nah itu dia. Dalam ayat walan tarda, orang Yahudi itu tidak akan pernah ridho kepada orang mukmin. Kapan? Semenjak dia muncul di dunia ini. Semenjak muncul di dunia ini. Ini kalimatnya. Kalau lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, jadi kalimatnya sama maknanya tapi penggunaannya berbeda. Kalau ini hari ini boleh jadi dia tak datang, besok dia datang. Kalau ini semenjak kau muncul di permukaan bumi ini sampai hari kiamat, kau tidak akan pernah bisa menyamakan Al-Quran. Lam yalid wa lam yulad, dari awal sampai akhir Allah tidak diperanakkan. Oke. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah solat kalau tidak membaca surah Fatihah,
tidak sah solat. Solat yang disebut adalah solat wajib. Bi Fatihatil Kitab. Bahwa membaca suratul Fatihah ini disebut rukun solat atau syarat solat. Nah, ini disebut dengan rukun solat. Beda syarat solat. Syarat solat sebelum pelaksanaan. Syarat orang solat pertama dia Islam, yang kedua suci, yang ketiga menutup aurat, yang keempat sudah masuk waktu, yang kelima menghadap ke kiblat. Itu syarat solat. Kalau rukun solat itu di dalam solat rukun. Kalau syarat sebelum, kalau rukun di dalamnya. Jadi ada namanya syarat, ada namanya rukun. Kalau rukun di dalam solat, kalau syarat sebelum solat. Nah, kalau orang mau solat harus tutup auratnya, itu syarat. Orang solat harus suci, berudu, syarat. Orang solat harus menghadap ke kiblat. Udah terpenuhi syarat, baru kita melaksanakan solat, masuk rukun. Rukun solat itu diantaranya niat, berdiri, membaca Fatihah. Rukun solat membaca Fatihah. Bi Fatihatil Kitab, membaca Fatihah. Pertanyaannya, siapa yang wajib membaca Fatihahnya? Sepakat Imam Syafi'i bahwa wajib membaca Fatihah di dalam solat sunat atau solat wajib. Nah, jadi kita ini kan di sini Fatihah wajib dalam solat sunat dan solat wajib. Apakah dia mengerjakan solat sunat, Fatihah wajib dibaca. Kalau dia solat wajib, Fatihah juga wajib dibaca. Yang kedua, wajib membaca Fatihah dalam solat sendiri dan solat berjamaah. Nah, wajib membaca Fatihah dalam solat sendiri, solat berjamaah. Kita solat sendirian di rumah, solat sunatkah dia solat wajib? Wajib baca Fatihah. Kalau solat berjamaah, wajib baca Fatihah. Kata Imam Syafi'i, imam wajib baca Fatihah, makmum juga wajib baca Fatihah. Setelah imam, waladdallin, amin, imam baca surah, kita makmum di belakang baru membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, di sini imam dan makmum wajib baca Fatihah. Menurut pendapat Imam Maliki, yang wajib baca Fatihah solat jamaah hanya imam saja, makmum tidak. Itu pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki. Kenapa? Karena landasannya wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada orang baca Al-Qur'an, kau dengarkan. Nah, dalil itulah yang menyebutkan Imam Maliki, kalau imam baca Fatihah, makmum dengar aja. Ini namanya perbedaan pendapat dari imam mazhab. Tapi indah perbedaan ini. Perbedaan kalangan para ulama bukan bertanda perkara salah dan benar, hebat dan tidak hebat. Perbedaan pendapat kalangan ulama karena dalamnya ilmu mereka. Karena dalamnya ilmu mereka. Contoh begini, suami istri batal apa enggak uduknya kalau bersentuhan suami istri? Nah, ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak. Kata Imam Syafi'i batal suami istri, kata Imam Malik enggak batal suami istri. Dalilnya apa? Rasul waktu sholat malam
Aisyah itu tidur, rumahnya kan kecil. Waktu Aisyah tidur, tangannya itu membalik kena kaki Rasul. Rasul lanjut sholatnya, berarti tidak batal. Yang kedua, Rasul kalau berangkat ke masjid mau sholat, kubbalaha zaujaha, diciumnya istrinya, berangkat dia ke masjid. Masjid dengan rumah hanya beda tembok. Subhanallah. Berarti hadis ini tidak batal suami istri, karena Rasul diciumnya istrinya berangkat dia sholat, menandakan rumah tangga Rasul ini mesra, memang mesra. Awak repet duluan habis-habisan baru berangkat sholat. Nah, udah kesal kali istri itu. Subhanallah. Bu, kalau ada suami yang cium kita mau sholat, kasih aja, karena itu ibadah sholat ini. Subhanallah, mesra tuh Pak. Oke. Jadi sampai ke masjid, Rasul jadi imam. Kata Imam Malik, inilah alasan bahwa tidak batal suami istri. Kata Imam Syafi'i, itu khusus untuk Rasul hadis itu. Kenapa? Imam Syafi'i ini lebih selektif daripada perkara ibadah. Ketika diselusuri, apa kata Imam Syafi'i? Kalau untuk kita enggak cocok. Kenapa? Asal bersentuh ada reaksi. Ada sentuh, ada reaksi. Maka disitulah dia batal. Subhanallah. Nah, tapi kita paham Imam Syafi'i batal suami istri ketika kita di Mekah, tak bisa kita terapkan ini. Kita di Mekah. Jadi bagaimana? Kita mengikuti paham Imam Maliki. Berangkatlah kita umroh bersama dengan istri. Kita bilang, dek, kita ini tawaf orangnya rame. Oke, kau dekat-dekat di sini. Apa kata istrinya? Nanti batal bang. Kesini kau, nanti hilang kau berabe aku. Di sini cepat dekat. Nah, ternyata istrinya nggak mau. Oh, datang kata suaminya. Apa kau bilang batal-batal? Gedegam dijepitnya. 35 juta ongkos kau di sini ya. Batal-batal kau bilang. Tap dijepitnya. Labbaik Allahumma labbaik. Batal apa enggak ini? Tidak batal pada saat itu. Kita mengikuti paham Imam Maliki. Indahnya perbedaan itu apa? Kondisional. Ketika di sini batal, di sana bisa berubah pada saat itu. Oke. Jadi kembali kita dengan perbedaan ini. Teks hadisnya satu, terjadi perbedaan karena kedalaman ilmu para fuqaha. Contoh lagi hadis begini. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku nak menikah ya Rasulullah. Hah, udah ada calon kau? Udah ya Rasulullah. Hal nazartaha, sudahkah kau lihat calonmu itu? Kata Rasul, sudahkah kau lihat calonmu? Pertanyaannya, ini kan umum. Apanya yang dilihat? Kan itu persoalan. Sudahkah kau lihat calonmu? Kata Rasul, apa yang dilihat? Mukanya, tangannya, kakinya, pendapatannya, penghasilnya nggak tahu kita. Nah, jadi kata Rasul, unzur ilaiha, kau lihat dulu calon kau tu. Laki-laki boleh melihat calonnya yang perempuan. Pertanyaannya, apanya yang dilihat? Nah, kata Imam Syafi'i, lihat telapak tangannya dan wajahnya. Gimana cara melihatnya Pak Ustadz? Jumpa pun payah. Itu teknis. Mungkin adik kita, mungkin keponakan kita teknis. Kata Imam Ahmad bin Hambal, lihat tangannya sama betisnya. Tangan sama betis. Hadis tadi nih, yang satu nih. Kata Imam Maliki, lihat mukanya, pergelangan tangannya. Nah, sepakat 4 mazhab. Nah, jadi ada 4 imam mazhab.
Yang pertama disebut ya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ini 4 imam mazhab, 4 imam mazhab, semuanya dalam ilmunya. Tapi kenapa kita terjadi perbedaan? Imam Maliki lebih tua dari Imam Syafi'i dan dia pernah berguru dengan Imam Maliki. Imam Hambali lebih tua lagi. Imam Maliki ada kitabnya yang disebut dengan Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i ada kitabnya namanya Al-Um. Kitab Imam Syafi'i dibaca oleh Imam Malik, Imam Malik dibaca oleh Imam Syafi'i. Subhanallah, enggak ada perbedaan yang membuat perdebatan. Ketika Imam Maliki sholat di masjid Imam Syafi'i kunut, Imam Maliki pun kunut juga. Ketika ditanya anak muridnya, wahai tuan guru, kenapa tadi kunut di situ? Itu kan tempatnya Imam Syafi'i. Awak kadang-kadang bukan tempat awak, petenteng awak. Nah, ketika Imam Syafi'i sholat di masjid Imam Maliki, Sami Allahu liman hamidah, berdiri dia lama. Allahu Akbar. Ketika ditanya kenapa tadi lama setelah bangkit, ada Imam Syafi'i yang pahamnya berkunut, saya berikan kesempatan. Imam Syafi'i, subhanallah, mereka tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada perbedaan dari segi ini emosi, cuman perbedaan pendapat. Oke, kembali kita bahwa solat berjamaah menurut Imam Syafi'i, Fatihah wajib dibaca dalam solat Imam Syafi'i. Ketika imam bilang begini, waladdallin amin, kita di belakang membaca suratul Fatihah. Ada makmum terlambat, namanya masbuk. Ketika imamnya membaca surah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, si makmum baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar, ruku imamnya. Makmum ruku tapi masih separuh dibaca, enggak apa-apa. Nah ini dia, separuh dibaca, ruku tapi sempurnakan ayatnya, jangan iyyaka na'budu Allahu Akbar, selesaikan dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahu Akbar, karena dia masbuk. Satu. Yang kedua, imamnya baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita terlambat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata imamnya, kita ruku juga. Pertanyaannya, berarti makmum enggak baca Fatihah? Iya. Jadi bagaimana? Kata Imam Syafi'i, Fatihahnya itu dilimpahkan dengan bacaan si imam, udah aman. Nah, oke. Jadi ada nanti yang enggak baca Fatihah, itu Imam Maliki. Kita disuruh baca Fatihah. Kalau kita masbuk, seberapa dapat kita baca? Kalau kita masbuk dapat ruku. Nah, ketika imam Allahu Akbar ruku, kita datang langsung ruku, kita dihitung 1 rakaat sempurna. 1 rakaat sempurna. Tapi kalau imam dah sujud, kita datang langsung sujud, tidak sempurna 1 rakaat, maka nanti ditambah lagi 1 rakaat lagi. Nah, oke. Kapan kita dihitung solat itu sempurna 1 rakaat? Ketika bertemu dengan imam dalam posisi ruku. Kapan kita dihitung berjemaah? Ketika kita mendapatkan imam paling tidak tasyahud akhir. Imam dah tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah, datang kita langsung duduk, kita dihitung solat berjamaah. Oke. Yang berikut, lam yaqra bi Fatihatil kitab, baca Fatihah. Sekarang suratul Fatihah. Nah, suratul Fatihah.
Berapa ayatkah surat Al-Fatihah? Nah, 7 ayat. Surat Al-Fatihah 7 ayat. 7 ayat. Masukkah di dalamnya bismillah? Masuk. Kata Imam Syafi'i, bismillah itu bahagian dari suratul Fatihah. Maka tak bisa kita baca alhamdulillahirabbil alamin belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya 7 ayat sama dengan bismillah. Disebut dengan sab'a samanin. 7 ayat. Maka 7 ini istimewa. Keliling Ka'bah 7 kali, sa'i 7 kali, hari 7 hari, langit 7 tingkatan. Nah, jadi kalau mau ketujuh kan buat apa ini dengan program 7 anak 7 orang kan gitu. Nah, oke. Nah 7. Jadi bismillah bahagian dari suratul Fatihah. Ini menurut Imam Syafi'i. Oke. Ada ayat Al-Quran 114 surah. Al-Quran itu semuanya 114 surah. 114 surah. Semua diawali dengan bismillah. Semua diawali dengan bismillah. Oke. 114 surah semua diawali dengan bismillah. Kecuali surah At-Taubah. Berarti 114 surah semua pakai Fatihah kecuali surah At-Taubah. At-Taubah enggak ada bismillahnya. Maka kita makruh membaca surah At-Taubah bismillahirrahmanirrahim bara'atun min. Makruhnya ini dari segi ilmu tajwid. Kalau nih wa man ya'mal haram hukum membaca wa man ya'mal. Ini haramnya dari segi ilmu tauhid, ilmu tajwid, bukan haram dari ilmu fikih. Beda itu. Haram kita membaca wa man ya'mal. Wa may didengungkan dia. Hukumnya wajib. Nah, itu dari ilmu tajwid. Oke. Jadi kecuali surah At-Taubah yang enggak ada baca, yang enggak ada bismillahnya. Oke. Ada satu surah namanya surah An-Naml. Ayat 30, surah An-Naml ayat 30. Di situ berbunyi innahu min Sulaiman. Innahu wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi surah An-Naml 2 bismillahnya. Pertama ketika kita membaca, yang kedua ayat 30 innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berarti total jumlah bismillah dalam Al-Quran 114. Karena ada dalam surah An-Naml 2, dalam surah At-Taubah enggak ada. Oke. Perbedaan. Kata Imam Syafi'i, bismillah itu bahagian dari suratul Fatihah. Sebahagian ulama itu bukan bahagian suratul Fatihah. Yang bismillah bahagian surah dalam surah An-Naml. Oke. Ini didukung para ulama. Makanya kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajib dalam suratul Fatihah. Nah, kata Imam Malik, afdol kalau kau membaca Fatihah diawali dengan bismillah. Makanya Pak, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Disembunyikan bismillahnya. Kenapa? Berarti semua sepakat Imam Syafi'i itu adalah bahagian daripada surah. Imam Malik afdol kau membaca bismillah. Artinya
jangan tinggalkan. Subhanallah. Nah, oke. Jadi terjadi perbedaan dengan bismillah. Kalau ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jangan disalahkan karena dia pakai paham Imam Maliki. Tapi kalau ayat surah yang lain, umpamanya kita baca surah Al-Muluk, setelah waladdallin amin tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, tanpa ada bismillah enggak apa-apa. Nah, oke. Yang berikut tentang hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ada hadis-hadis ini, pertama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, Ad-Darimi, Ibnu Majah. Jadi ada 9 namanya Kutubut Tis'ah. Jadi hadis tadi ada dalam kitab Bukhari, juga ada dalam kitab Imam Muslim, juga ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Karena Imam Bukhari dan Muslim itu peringkat pertama dengan kesahihannya, maka yang lain-lain tidak dimasukkan lagi. Nah, jadi masih ada ke hadis ke dalam kitab-kitab yang lain, boleh jadi ada hadis tersebut. Nah, oke. Terkait dengan hadis, bahwa hadis ini cukup banyak yang sekarang masih berbentuk makhtutot, belum lagi diperincikan, dan terus berkembang, hadisnya terus berkembang. Kenapa? Karena untuk mencari perawinya sama matannya itu, Imam Muslim ini meninggalnya hanya mencari satu hadis dari negeri ke negeri yang lain. Satu hadis, sakit, meninggal. Awak sekarang buka YouTube dapat hadis. Nah, buka nanti dengarkan ceramah dapat hadis. Kita sudah dapat hadis itu, udah sempurna dia. Nah, jadi hadis ini namanya ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif. 3 aja hadis tuh. Yang dhaif ini banyak. Dan nanti ada lagi yang bukan hadis disebut hadis. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dulu kan belum ada negeri Cina pada zaman Rasul. Datang orang sekarang ngapain nuntut ilmu ke negeri Cina? Cina pun dah sampai kemari banyak, ya kan? Jadi hal seperti ini hadisnya gimana nih? Ini hadisnya maudhu, bisa dicek. Hubbul watan minal iman, cinta dengan negeri sebahagian dari iman. Ini bukan hadis, ini maudhu ini. Kalau cinta dengan negeri wajar, tapi jangan disebutkan ini hadis. Nah, jadi banyak hadis yang berseliweran, yang dia itu hadis maudhu. Maudhu ini dibuat-buat. Ada kadang hadis bukan hadis tapi disebut hadis. Ada ungkapan Umar, ahbib habibaka haunamma asa an yakuna baghidaka yawmamma, abghid baghidaka yawmamma asa an yakuna habibaka haunamma. Cintai sekedarnya saja, boleh jadi kecintaan akan menjadi kebencian. Benci sekedarnya saja, boleh jadi kebencian akan menjadi kecintaan. Ini orang bilang hadis, bukan, ini ungkapan Umar. Bisa dicek ini, bisa dicek. Sekarang agak mudah mengecek hadis nih. Buka nanti aplikasinya, ketahuan status hadis itu sahih apa enggak. Kenapa? Hadis ini akan berseliweran ketika ada manfaat. Nah, makanya apa? Bahwa ada kurban dengan dana APBN. Kurban berapa miliar? Kata MUI, ini APBN ini sama dengan Baitul Mal. Kenapa? Ada kepentingan di situ. Baitul Mal bedalah dengan APBN. Baitul Mal itu harta murni. Orang kalau umpamanya harta warisan, nggak ada lagi hari warisnya, nggak ada, masukkan ke Baitul Mal.
Nah, ada harta yang tercecer di jalan, nggak ada pemiliknya, masukkan ke Baitul Mal. APBN ini kan semua pajak negara ada di sana, pajak semua pajak ada, pajak diskotik pun aja. Jadi kata MUI itu APBN sama dengan Baitul Mal, karena ada kepentingan dipakaikan hadis di situ, dipakaikan ayat di situ. Nah, padahal hadis dan ayatnya bukan di situ. Nah, termasuk lagi kalau hadis-hadis seperti begini ini kan banyak diinikan. Oke, kesimpulan baik kita yang pertama dari hadis tadi, la salatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat kalau orang tidak membaca suratul Fatihah. Kata Imam Syafi'i, kata pendapat semua imam mazhab wajib membaca Fatihah dalam solat wajib dan solat sunat. Bagaimana solat sendirian dan solat berjamaah? Solat sendirian wajib baca Fatihah. Solat berjamaah kata Imam Syafi'i wajib makmum membaca Fatihah. Kata Imam Maliki makmum tak usah baca Fatihah, dengarkan bacaan imam. Yang kedua, bismillah itu bahagian dari suratul Fatihah, suratul Fatihah. Nah, dan ketiga bahwa hadis ini dalam posisi sahih karena sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Peringkat pertama dari hadis itu adalah Bukhari. Bukhari ini bukan orang Arab, dia dari Bukhara, dari negara ini Turkistan apa pecahan Soviet dia. Nah, Bukhara. Dan rata-rata yang ahli hadis bukan orang Arab. Ada namanya ilmu tata bahasa Arab. Imam Sibawaihi itu bukan orang Arab. Nah, orang Ajami, subhanallah. Maka ketika orang Indonesia ketika ditanya sama orang Arab, inta talib, naam ana talib, kam hafiztal Quran, berapa kau hafal Quran? Alhamdulillah salasun ajza, kan, 30 juz. Masya Allah, kaget dia kalau kita hafal Quran, seolah-olah macam orang Arab lah semuanya. Padahal yang pakar itu hadis Al-Quran di luar Arab. Nah, itulah istimewanya. Nah, barangkali sekilas dengan hadis ini, mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan kita ini, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Masya Allah, ini dia. Apa keistimewaan Fatihah sehingga diwajib? Sementara dalam urutan turunnya ayat yang pertama itu yang pertama surah yang turun ke Iqra, surah Iqra ya, Iqra. Yang terakhir turun al-yawma akmaltu. Tapi dalam urutan ayat yang pertama surah Fatihah, yang terakhir An-Nas. Apa keistimewaan surah Fatihah? Nah, kalau dikumpul 114 surah dalam Al-Quran, dikumpul dipadukan semuanya, istilahnya kalau diperas sangat itu di sini surah Fatihah. Maka disebut Ummul Quran. Nah, disebut dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Oke, keluar satu berarti 114. Kalau diperas lagi maka terangkuman yang dalam surah Yasin. Surah Yasin, maka disebut Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran Yasin. Makanya Yasin itu dibaca setiap malam. Alhamdulillah kita dibaca setiap malam Jumat. Itu yang diamalkan setiap Jumat itu surah Kahfi, surah Yasin dibaca malam. Jadi apa? Inilah inti dari Al-Quran. Fatihah ini apa istimewanya? Di dalamnya ada tauhid.
kita kaji suratul Fatihah itu tidak akan selesai satu pertemuan. Saking kan istimewanya. Makanya ada seorang kelompok sahabat berangkat. Ketika berangkat ada pilihan, siapa yang bisa menyembuhkan anak kami akan kasihkan dia. Orang ini orang kaya. Jadi sahabat ini menyampai rumah itu bilang, sakitnya udah lama berobrolan sehat. Jadi kata sahabat tadi, mana air putih? Dibacakan surat Fatihah. Setelah dibacakan diminumkan kepada orang yang sakit. Sembuh. Kata tuan rumah tadi, saya kasihkan hadiah. Tidak, kami ini musafir. Kami tidak menarik. Tidak, ada yang saya. Kalau semua saya berikan hadiah. Akhirnya kita cerita, Rasul. Ya Rasulullah, ada orang yang sakit. Jadi kami bacakan air putih dengan surat Al-Fatihah. Apa kata Rasul? Itulah yang paling baik. Nah, maka kadang-kadang kalau ada yang berbeda, jadi bilang, maaf, apalagi ini cucu mama nih, anak saya gimana? Boleh apa enggak kita membacakan surat Al-Fatihah? Boleh. Kadang-kadang kita kayak dengan surat Al-Fatihah yang dibacakan seolah-olah harus orang alim ya. Padahal nenek juga bisa baca. Dibaca nenek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kadang-kadang komentar kakek, apa yang kau baca tadi? Udah jadi ustazah pula kau jadi tadi. Nah, seolah-olah ayat ini hanya untuk orang yang alim. Boleh dibacakan itu. Ada orang yang sakit, mana tahu Pak ya. Kita ke kampung ya. Kenapa ini orang ini kayaknya dia belok kepalanya, dia tidak sungguh ya. Apa yang baca? Rahasia yang tahu. Fala suratul Fatihah tadi itu. Nah, kita bacakan suratul Fatihah. Jadi dalam ayat ini wa nazilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un. Nah, kami turunkan Al-Qur'an itu syifa. Sifatnya obat. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat. Bisa obat medis dan non medis. Non medis apa? Sakit hati, ini hasrat terkabur. Ini kalau dibawa ke medis nggak bisa nih. Nah, ada yang namanya penyakit jantung, ya, ginjal. Ini bisa juga pakai Al-Quran. Tapi kita yakin. Ini enggak antara yakin dan tidak. Saya menjelaskan ini. Ada seorang ibu dalam keadaan penyakit kanker, tumor, dan diponis oleh dokter terakhir dalam keadaan hamil. Anak yang lahir kalau bisa lahir dalam keadaan cacat dan lahir dalam keadaan tidak normal lahir dioperasi. Tapi yang dokter sibuk baca Al-Quran bersama. Ketika tiba saat melahirkan, lahirnya di bidan, lahirnya normal, saatnya normal. 40 hari kemudian datang ke dokter lagi. Dok, bagaimana aku cek penyakit saya? Kata dokternya, udah hilang penyakit ibu, udah sembuh. Kok bisa sembuh? Menyembuhkan penyakit dari tubuh manusia itu bukan urusan saya, urusan Allah. Nah, itu. Jadi hati, ya, dan sifat. Nah, namanya dawa. Karena kita main dawa. Kalau dawa pun ini obat juga, obat. Tapi ini namanya obat medis. Ini obat medis dan non medis. Al-Quran itu medis dan non medis. Orang kemasukan bacakan dengan ruqyah. Udah nggak sakit-sakit ya kan ya. Nah, bacakan ini. Bisa kan? Bisa. Nah, jadi ini ya. Alhamdulillah, ini keistimewaan dari surat Al-Fatihah. Nanti pertemuan lain bisa kita singgung dengan kelebihan surat Al-Fatihah. Lagi Bapak Ibu? Nggak ada, alhamdulillah. Ada Bu? Tak ada? Kalau tak ada, ketutup lah ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa a'yunana minal ma'siyah wa alsinatana minal kadzib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya? Yang begini. Iya. Orang datang itu. Iya. Di sana ya.